Kamu sedang berdiri di haluan kapal sambil mengagumi ombak besar. Tiba-tiba muncul Megalodon. Hehe, di sini nggak ada Meg kok. Kali ini kamu sangat beruntung. Jadi, kamu akan ikut dalam ekspedisi laut untuk menjelajahi bagian dalam samudra di dunia. Kita mulai dari Samudra Hindia. Di sini ada Palung Sunda yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik. Bongkahan daratan berukuran besar ini mengapung di lautan lava di bawah permukaan bumi. Lempeng tektonik mirip seperti potongan puzzle yang menutupi seluruh permukaan bumi, tapi selalu bergerak. Saat dua lempeng saling bertabrakan, salah satunya akan masuk ke bawah lempeng lain, kemudian menekuk dan mulai tenggelam. Celah yang dihasilkan kemudian mulai terisi air. Bertahun-tahun setelah peristiwa ini berlangsung di Samudra Hindia, terbentuklah palung sedalam 7.290 meter, setara dengan tinggi 24 Empire State Building. Palung ini sangat dalam dan nggak bisa diselami kapal selam berawak sampai tahun 2019. Penelitian telah membuktikan kalau Palung Sunda adalah titik terdalam di Samudra Hindia. Pergerakan lempeng tektonik di area situ terbilang konstan, sehingga menyebabkan tsunami dahsyat dan gempa bumi. Kekuatannya bahkan melebihi 8 magnitudo. Ilmuwan juga telah menemukan bentuk kehidupan yang belum pernah diketahui sains. Ada spesies snailfish dan asidian baru. Asidian adalah organisme hidup mirip kantong kecil. Pakai dulu jaket tebalmu ya. Kita lanjut ke utara, sekitar 160 km dari Kepulauan Svalbard di Norwegia, ada titik terdalam Samudra Arktik bernama Lubang Moløy. Seorang pria pernah menjelajahi kedalamannya dengan kapal selam seharga 714 miliar rupiah. Sebagai satu-satunya orang yang pernah menyelami Lubang Moløy, dia turun ke kedalaman lebih dari 5.550 meter, setara dengan tinggi pergunungan di Butan, Asia Selatan. Sebelumnya, tempat ini cuma dijelajahi dengan bantuan sonar. Kapal dengan perlengkapan khusus berhenti di atas palung, kemudian mengirim gelombang suara ke bawah laut. Gelombang ini memantul di dasar laut, lalu kembali ke kapal. Setelah menganalisis kecepatan gelombang di dalam air dan waktu perambatannya, ilmuwan bisa memperkirakan kedalaman Lubang Moløy. Untuk mendapatkan angka yang lebih akurat, mereka mengukur tekanan di dasar laut. Di permukaan laut, tekanannya 1 atmosfer. 9 meter di bawah air, tekanannya berlipat ganda. Dan di dasar Lubang Moløy, tekanan airnya 1.110 kali lebih besar dari tekanan di permukaan laut. Palung Sandwich Selatan terbentuk oleh tabrakan lempeng Amerika Selatan dan lempeng Sandwich Selatan. Di situ juga ada busur vulkanik berupa rantai pulau dengan aktivitas vulkanik tinggi. Lava keluar dari gunung berapi dan menjadi dingin saat menyentuh air. Akibatnya, pulau baru mulai bermunculan. Di salah satu pulaunya, ada Gunung Belinda yang masih aktif. Para peneliti terus menganalisis palung ini dengan sonar sampai mereka tahu titik terdalamnya sejauh 8.090 meter di bawah laut. Itu hampir 35 kali lebih dalam dari rekor menyelam paling dalam. Ketua ekspedisi turun ke kedalaman ini dengan kapal selam DSV Limiting Factor. Titik terdalam di Samudra Atlantik berada di dekat Puerto Rico, tepatnya di Milwaukee Deep. Kapal berawak pertama turun ke Milwaukee Deep pada tahun 1964 dan kapal selam Archimedes milik Prancis berhasil mencapai kedalaman 8.290 meter. Angka ini setara dengan 10 kali tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di bumi. Tapi kapal selam tersebut nggak berhasil mencapai ke dasar laut. Setelah lebih dari 50 tahun, ekspedisi lain akhirnya bisa sampai di dasarnya, yaitu sedalam 85 meter di bawah kedalaman yang sebelumnya dicapai. Artinya, ekspedisi pertama sudah menghentikan misinya sejauh 1 lapangan sepak bola sebelum mencapai targetnya. Kapal selam berawak modern Limiting Factor mencatat rekor penyelaman terdalam pada angka 8.375 meter. Sebagai perbandingan, penyelam scuba di dunia mencetak rekornya di kedalaman 332 meter. Dan pakaian selam atmosferik mirip kapal selam bentuk manusia kecil itu bisa dipakai hingga kedalaman 610 meter.
Palung Coral Kamchatka merupakan salah satu tempat terdalam sekaligus tertua di Samudra Pasifik. Palung ini terbentuk sekitar 66 juta tahun yang lalu saat dua lempeng tektonik saling bertabrakan. Akibatnya, Kepulauan Coral dan busur vulkanik Kamchatka muncul. Gempa bumi di sini termasuk yang paling parah di dunia. Titik terdalam Palung Coral Kamchatka sekitar 10.500 meter di bawah permukaan laut dan ukurannya sangat luas, kurang lebih 2 kali luas Pulau Manhattan. Saat dua lempeng tektonik besar bertabrakan, sejumlah palung mulai bermunculan di wilayah ini. Salah satunya Palung Jepang. Ini merupakan lanjutan dari Palung Coral Kamchatka. Ekspedisi pertama di palung ini dilakukan pada tahun 1989. 3 peneliti di kapal selam Shinkai 6500 berhasil turun ke kedalaman 6.500 meter, setara dengan tinggi 21 Menara Eiffel. Pada tahun 2008, ekspedisi lain berhasil mencapai kedalaman 7.700 meter. Tim tersebut menemukan adanya kehidupan dan berhasil merekam kawanan snailfish hadal yang berenang-renang. Tubuh hewan ini sepanjang pisang besar. Di rantai ini juga ada palung Izu Ogasawara. Kedalaman maksimumnya sekitar 9.780 meter atau setara dengan tinggi 72 London Eye. Di palung ini, ilmuwan menemukan Xenophiophores pada kedalaman 6.400 meter. Makhluk mirip larva ini sebenarnya organisme hidup yang cuma memiliki satu sel. Mereka bisa hidup pada suhu sangat rendah dan tekanan tinggi. Air menekan organisme ini dengan kekuatan 8 ton per inci persegi. Itu sama aja kayak truk besar yang parkir di kotak korek api. Cahaya matahari nggak masuk ke kedalaman ini. Dan hewan mungil ini mendapatkan energi dengan memfilter air. Selanjutnya kita menuju ke Palung Tonga, alias titik terdalam kedua di dunia. Lokasinya berada di kedalaman 10.823 meter. Sebagai perbandingan, trek lari Olimpiade sepanjang 400 meter. Jadi, kamu harus keliling lintasan sampai 27 kali untuk sampai di dasar palungnya. Horizon Deep. Di tempat gelap dan dingin ini ternyata ada kehidupan. Dan para peneliti telah menemukan nematoda, yaitu cacing gelang yang tubuhnya lebih pendek dari mata jarum. Di palung ini ada juga benda aneh yang berasal dari luar angkasa. Pada tahun 1970, tangki oksigen dari roket yang terbang ke bulan jatuh di area ini. Benda ini tenggelam ke dasar Palung Tonga. Sirena Deep terletak di sebelah Palung Mariana dan kedalamannya hampir sama. Pada Mei 2019, dua penjelajah berhasil sampai di dasarnya yang sedalam 10.714 meter, setara dengan ketinggian jelajah pesawat. Mereka berada di Sirena Deep selama hampir 3 jam sambil merekam banyak video serta mengambil sampel biologis dan geologis. Tim itu berhasil menyentuh bongkahan batuan mantel terdalam sepanjang sejarah. Kita udah sampai di tempat terdalam di bumi, Palung Mariana. Sini, lihat lebih dekat lagi. Kamu menyelam lebih dari 10.900 meter menuju Challenger Deep. Tekanan di situ bisa menghancurkan kapal selam biasa seperti truk yang melindas sebungkus keripik. Kalau Gunung Everest berpindah ke Palung Mariana, puncaknya masih tenggelam. Tempat ini pertama kali diselami pada tahun 1960. Di dasar palung, peneliti menemukan flatfish yang mirip ikan flounder. Bisa terlihat jelas kalau organisme yang hidup di situ telah beradaptasi pada tekanan kuat dan kondisi gelap. Akibatnya, ikan menjadi sangat kecil. Di dasar palung juga cuma tersedia sedikit makanan. Mereka cuma bisa memangsa plankton dan sisik ikan yang jatuh dari laut di atasnya. Setelah probe Jepang mengambil sampel di Palung Mariana, ilmuwan menemukan beberapa bentuk kehidupan lain. Ini namanya Foraminifera, organisme bersel tunggal yang tertutup sesuatu seperti cangkang. Seorang pembuat film Amerika mengunjungi palung ini pada tahun 2012. Dia menggunakan Bathyscape 1 kursi dengan banyak perlengkapan riset, kamera 3D, dan lampu terang. Tekanan kuat di kedalaman merusak beberapa baterai dan lampu, tapi dia berhasil sampai ke permukaan dengan membawa banyak sampel tanah, air, dan rekaman indah dari dasar Palung Mariana. Pada tahun 2019, seorang penjelajah yang telah mengunjungi tempat-tempat terdalam di seluruh samudra di bumi membuat rekor dunia baru
baru di sini, 10.928 meter. Dia menjadi orang pertama dalam sejarah yang pernah ke titik tertinggi di planet ini, Gunung Everest, dan titik terdalam, Challenger Deep. Dia kemudian naik kapal selam laut dalam untuk membawa para ilmuwan ke situ. Sejauh ini sudah ada 16 orang yang pernah menyelam ke situ. Padahal sudah ada 574 orang yang pernah keluar angkasa. Satu lagi fakta bonus nih. Lubang terdalam yang pernah dibor manusia adalah Kola Super Deep Borehole. Dan kedalamannya 12,2 km, setara dengan panjang 6,5 jembatan Brooklyn. Konon, lubang bor itu terdengar suara-suara aneh. Tapi nggak ada yang tahu pasti apa itu benar.